Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Bahtiar Movi dalam channel 1000 Jalan. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan trik dan tips agar teman-teman bisa memperoleh peringkat terbaik atau peringkat 1 SKB CPNS. Jadi apabila teman-teman sudah mendapat peringkat 1, maka bisa dipastikan teman-teman akan memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke tahap pemberkasan NIP. Asalkan pesaing teman-teman tidak memiliki serdik. Kemudian apa sih tips dan triknya? Jadi teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum ke pembahasan, jangan lupa juga teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar SKB CPNS. Karena nanti kami akan selalu update tentang pelaksanaan SKB CPNS ini sampai tahap pemberkasan NIP. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan info-info terbaru. Baik, untuk peringkat 1 SKB CPNS ini merupakan syarat yang harus teman-teman penuhi untuk bisa lolos ke tahap pemberkasan NIP. Dan untuk memperoleh peringkat 1 SKB CPNS ini, teman-teman harus mempunyai trik karena menguasai materi saja masih belum cukup untuk memperoleh peringkat terbaik atau peringkat 1 SKB CPNS. Jadi selain menguasai materi, teman-teman juga harus mempunyai trik. Dan pada video kali ini saya akan memberikan beberapa trik yang bisa teman-teman terapkan nanti pada saat ujian SKB CPNS. Tips dan trik yang pertama yaitu 5 menit sebelum memulai mengerjakan soal SKB wajib berdoa terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Nah, ini adalah hal yang pertama kali harus teman-teman lakukan. 5 menit sebelum mengerjakan soal, teman-teman harus berdoa terlebih dahulu dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan membantu dan akan menolong kita. Kita tahu sendiri teman-teman betapa dahsyatnya kekuatan doa ini, dan Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Itu janji Allah teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman lupa untuk berdoa. Karena dengan kekuatan doa ini, hal-hal yang tidak mungkin bisa saja terjadi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apabila nanti kita sudah mengawali SKB ini dengan berdoa, maka bisa dipastikan selama dalam mengerjakan soal-soal SKB, teman-teman dalam lindungan dan dalam pertolongan Allah. Bisa saja nanti materi-materi yang sudah teman-teman pelajari sebagian besar keluar dalam SKB CPNS. Atau bisa juga nanti saat menjawab soal-soal yang sulit, teman-teman digerakkan untuk memilih jawaban yang betul walaupun menurut teman-teman itu adalah jawaban yang asal-asalan. Jadi jangan sampai meremehkan doa ataupun lupa untuk berdoa teman-teman. Kemudian trik yang kedua, catat materi-materi penting di kertas yang sudah disediakan. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah memasuki ruang ujian dan teman-teman sudah memilih lokasi tempat duduk atau sudah memilih PC atau laptop yang akan digunakan untuk ujian SKB nanti, di sana akan disediakan selembar kertas di masing-masing meja. Nah, jadi sebelum teman-teman mengerjakan soal SKB, teman-teman bisa tulis dulu materi-materi penting dengan kata kunci di kertas tersebut. Misalkan tentang aturan-aturan nomor sekian atau tanggal-tanggal penting dan juga rumus-rumus yang sering lupa. Karena dengan menulis materi-materi atau rumus penting di kertas, ini akan membantu teman-teman dalam mengerjakan soal SKB nantinya. Kita tahu sendiri teman-teman bahwa ujian SKB ini butuh konsentrasi tinggi. 90 menit kita melototin layar laptop dan juga disajikan soal-soal yang panjang, belum lagi dikejar-kejar waktu. Jadi hal ini bisa membuat materi-materi atau rumus yang sudah kita pelajari jadi lupa atau ngeblank. Jadi untuk mencegah hal tersebut disarankan teman-teman tulis di kertas dengan kata kunci yang mudah dipahami. Karena kondisi pelamar sebelum mengerjakan soal SKB masih tergolong normal, pikiran masih stabil dan fresh. Kemudian trik yang ketiga, kerjakan soal secara urut dan apabila menemui soal sulit langsung saja loncat ke soal berikutnya. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah salah satu trik agar waktu yang tersedia lebih efektif. Di sini teman-teman kerjakan soal secara urut dari soal nomor 1. Karena kalau kita mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, kita tidak tahu soal nomor berapa yang mudah untuk kita.
Nah, jadi saran saya teman-teman kerjakan soal secara urut dari soal nomor 1. Dan apabila soal tersebut sulit atau kita tidak tahu sama sekali dengan soal tersebut, maka teman-teman langsung saja loncat ke soal berikutnya. Dan begitu seterusnya. Tapi jangan terus-terusan loncat teman-teman, itu berarti menandakan teman-teman tidak belajar. Dan apabila nanti ada soal yang menghabiskan waktu lebih dari 2 menit, maka segera tinggalkan soal tersebut dan lanjut ke soal berikutnya. Kemudian trik yang keempat, bila menemui soal dengan jawaban ragu, langsung saja tandai dan catat di kertas. Nah, apabila nanti teman-teman menemui soal yang sudah tahu jawabannya, namun masih ragu, teman-teman catat saja di kertas. Misalkan seperti ini. Dari 5 opsi jawaban yang ada, yaitu A, B, C, D, E, dan teman-teman sudah bisa memastikan bahwa jawaban A, B, dan C adalah jawaban yang salah. Dan tinggal jawaban antara D dan E. Dan teman-teman masih ragu dari kedua jawaban tersebut, apakah D ataukah E yang benar. Nah, ketika teman-teman dalam posisi seperti ini, teman-teman catatkan di kertas agar nanti saat teman-teman kembali lagi ke soal tersebut, teman-teman tidak perlu lagi melihat semua opsi jawaban tersebut. Jadi teman-teman tinggal fokus saja apakah antara D atau E. Jadi waktu lebih efektif, tidak terbuang percuma teman-teman. Kemudian trik yang kelima, bila waktu sudah mepet dan masih ada soal yang belum terjawab, usahakan jawab dengan jawaban disamakan atau pukul rata. Nah, jadi nanti ketika teman-teman waktunya sudah mepet, tapi masih ada beberapa soal yang belum terjawab dan teman-teman tidak tahu sama sekali dengan soal tersebut, maka pilihlah jawaban dari jawaban yang paling kurang. Misal, dari 100 soal, jawaban A sebanyak 19 yang sudah terjawab. Kemudian jawaban B sebanyak 21 soal. Kemudian jawaban C sudah sebanyak 20 soal. Dan jawaban D sebanyak 20 soal. Dan jawaban E 10 soal. Dan masih ada 10 soal yang belum terjawab misalkan. Maka jawablah 10 soal yang belum terjawab tersebut dengan pukul rata E semua, jangan diacak. Alasannya, yang pertama biasanya jumlah jawaban akan seimbang atau paling tidak beda tipis. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Jawaban A sebanyak 19, B 21, C 20, D 20, dan E 10. Jadi E paling sedikit teman-teman. Jadi jawaban yang belum terjawab tersebut pukul ratakan E semua. Jadi apabila 10 jawaban tersebut dipukul rata E, berarti ini akan seimbang antara A, B, C, D, E. Jadi seperti itu. Alasan yang kedua, jika jawaban dipukul rata, maka ada kemungkinan satu atau bahkan semua jawaban akan benar. Beda jika memilih jawaban secara acak, maka ada kemungkinan jawaban akan salah semua. Baik, itulah beberapa trik dan tips untuk mendapatkan peringkat 1 SKBCPNS. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.